Halo teman YouTube, welcome to Dunia Andri. Apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Oke, di berita viral kali ini gua mau membahas mengenai Rangga, yaitu pahlawan kecil kita yang harus meninggal dunia karena membela ibunya ketika hendak mau diperkosa. Berita ini benar-benar bikin gue patah hati banget, bikin gue geram juga sama pelakunya. Kenapa? Karena pelakunya sendiri merupakan masih kayak tetangganya gitu. Oke, sebelum kita ke peristiwanya, gue juga mau memperkenalkan dulu kalau Rangga ini dia itu anak berusia 10 tahun, tepatnya lahir di tanggal 19 September 2010. Karena menurut keterangan ayahnya, Rangga ini baru aja merayakan ulang tahun ke-10-nya di tanggal 19 September 2020 kemarin. Orang tua kandung Rangga memang sudah bercerai 2 tahun yang lalu, dan Rangga ini ikut dengan ayahnya tinggal di Medan dari tahun 2018. Nah, saat ulang tahun Rangga di tanggal 19 September kemarin, memang ibunya tuh datang ke Medan untuk ikut merayakan ulang tahunnya Rangga. Sekaligus kayak ngajak nih Rangga untuk tinggal dengan ibunya di Aceh. Menurut keterangan dari ayahnya, Fadli Fajar, memang sebelumnya dia agak berat sih untuk melepas Rangga ikut ke ibunya. Karena kan memang udah 2 tahun ikut dengan dia gitu ya. Tapi karena Rangga ini kayak udah merengek, kayak apa ya, maksa gitu untuk tetap ikut ibunya. Jadi ayahnya ini kayak melepaskan, walaupun memang berat hati gitu. Kayak mungkin ayahnya sudah ada perasaan yang agak janggal gitu, atau mungkin ya namanya perasaan orang tua gitu ya. Rangga juga terkenal sebagai anak yang cerdas, dan di sekolah tuh selalu rankingnya 1 atau 2 gitu, dan juga sudah mulai bisa baca Al-Quran, which is memang anak yang nice gitu ya. Kita ke kronologi kejadian ya. Kejadiannya itu berlangsung di tanggal 10 Oktober 2020, tepatnya di jam 1 sampai dengan jam 3. Perkiraannya di jam itu teman YouTube, artinya dini hari yang memang lagi sepi-sepinya. Apalagi rumahnya Rangga dan ibunya ini terletak di tengah perkebunan sawit yang jauh dari pemukiman warga. Kayaknya si Samsul Bahri ini, si pelaku pemerkosa dan juga pembunuh Rangga ini adalah yang merupakan warga sekitar, udah ngincar nih. Saat Samsul Bahri mau memperkosa ibunya Rangga ini udah berteriak ke Rangga untuk berlari menyelamatkan diri. Tapi Rangga tetap mau membantu ibunya agar terbebas dari pemerkosa itu. Saat dia mau menghalau pemerkosa itu, Samsul Bahri udah gelap mata. Jadi dia langsung menyabet dengan parangnya bagian leher dan juga perut Rangga. Ini berdasarkan dari kesaksian ibunya ya. Rangga tuh udah meninggal di tempat karena memang sesuai dengan hasil visum pun dia kayak mengalami lebih dari 10 kali bacokan di bagian tubuhnya ya. Serem banget sih. Samsul Bahri setelah memperkosa ibunya Rangga, dia langsung mengikat ibunya Rangga nih dan memasukkan Rangga ke dalam kayak karung ya, dan dibawa ke sungai untuk dibuang. Saat Rangga dibuang, ibunya itu tuh kayak mau berusaha untuk melepaskan diri. Dia tuh kayak pengen mencari pertolongan ke warga sekitar, dan dia berhasil melepaskan ikatannya dan berlari ke pemukiman warga untuk meminta tolong. Lah warga berkumpul dan untuk mencari tahu di mana keberadaan Rangga, dan ditelusuri gitu memang tidak ditemukan tubuh Rangga gitu ya di saat itu juga. Dan saat ditangkap polisi, si Samsul Bahri ini melawan dan nggak menjawab apa-apa, diem aja gitu, nggak ngaku kalau dia udah memperkosa, dia nggak ngaku udah membunuh gitu. Sampai dengan jasadnya Rangga ditemukan di tanggal 11 Oktober 2020 dengan kondisi sudah meninggal dunia. Ini ngeselin banget sih, lu tuh udah lakukan kejahatan tapi lu tuh nggak ngaku dan lu masih ya melawan.
aparat gitu. Saat ditangkap, Samsul Bahri ini harus dilumpuhkan dengan 3 tembakan senjata api biar nggak kabur. Samsul Bahri sendiri sebenarnya merupakan tersangka pembunuhan seorang pria di tahun 2005. Pembunuhan yang dilakukan Samsul Bahri di tahun 2005 ini mengakibatkan dia dihukum penjara seumur hidup. Tapi karena ada gerasi dari pemerintah, akhirnya dia tuh bisa bebas dan hukumannya tuh kayak berkurang gitu loh. Mungkin karena udah watak dan udah jadi tabiat dia untuk jadi manusia laknat gitu ya, makanya tetap dia bisa dengan setega itu membunuh anak kecil yang tidak berdosa ini hanya untuk melepaskan hawa nafsu dia doang gitu ya. Gue sangat berharap Samsul Bahri bisa dikenakan hukuman seberat-beratnya, kalau bisa kena hukuman maksimal gitu ya. Apalagi track record dia juga udah buruk banget, udah pernah bunuh orang dan pernah dihukum seumur hidup gitu. Semoga kali ini dia tidak akan pernah dikasih namanya gerasi ataupun pengampunan lagi gitu, biar dia bisa membusuk di penjara sekali. Hasil visum dari Rangga ini yang bikin gue agak ngenes juga sih, karena memang dia tuh mengalami luka bacok di pundak kiri sepanjang 15 cm dan lebar 5,5 cm dengan kedalaman luka 5,5 cm juga. Lalu luka bacok di leher kirinya dengan panjang 8 cm, lebar 1,5 cm dan kedalaman 2 cm. Lalu juga ada luka bacok di rahang kirinya dengan panjang 14,5 cm, lebar 2,5 cm, dan juga kedalaman 2 cm. Selain itu masih ada luka tusuk di leher depan, ada luka tusuk di bahu kiri, ada luka sayat di leher sebelah kiri, dan juga ada luka bacok di tangan kanan, pergelangan tangan, dan juga luka bacok di lengan kanan bawah, serta luka bacok di jari kanan mengenai jari kelingking, jari manis, dan juga jari tengah. Ini nyeremin banget gak sih lo? Untuk anak seusia itu, jangan anak seusia dia gitu ya, kita pun kalau yang udah dewasa, kalau dikasih tindakan sekasar ini juga bisa hilang ya nyawa kita. Pelaku semoga bisa diberi hukuman seberat-beratnya dan jangan pernah dikasih gerasi atau pengampunan lagi sih, karena memang kayaknya udah tabiat dia untuk terus melakukan tindak kejahatan ini. Oke teman YouTube, begitu dulu berita viral kali ini. Kita sama-sama berdoa, sama-sama kirim total Fatihah buat Rangga, semoga dia selalu tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Sampai jumpa di video berikutnya teman YouTube. Bye bye.